Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Sistem Produksi Tepat Waktu dengan topik materi Just in Time. Apa itu Just in Time? Just in Time adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. JIT bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. JIT pada dasarnya adalah mengenai apa yang Anda butuhkan, kapan Anda butuhkan, dan berapa yang Anda butuhkan. Mengapa belajar just in time begitu pentingnya? Setidaknya yang pertama adalah dengan mempelajari JIT just in time, maka kita mampu memenangkan persaingan, khususnya dalam hal ini, persaingan dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Kita perlu mempelajari kembali pengalaman memenangkan persaingan dari pesaing, terutama seperti perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang merupakan perusahaan yang unggul dalam persaingan, terutama disebabkan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghilangkan pemborosan. Perusahaan di Jepang berhasil menghilangkan pemborosan karena memang kondisi alam yang terbatas. Sistem just in time berkembang di negara Jepang karena negara Jepang memiliki sumber daya alam yang terbatas, ketergantungan pada energi dan bahan baku impor, serta keadaan geografisnya yang kurang menguntungkan. Keadaan geografisnya yang kurang menguntungkan karena 80% bagian negara Jepang terdiri dari pegunungan. Produsen Jepang mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing-pesaing di negara-negara barat. Usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan biaya yang produksi lebih rendah itu menjadi tujuan utamanya. Taiichi Ohno adalah seorang insinyur industri Jepang yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam teknik industri dan merancang sistem produksi Toyota dan sistem produksi tepat waktu atau just in time. Taiichi Ohno dikenal dengan penciptaan sistem produksi just in time. Dia percaya bahwa tujuan Toyota adalah memangkas lebih banyak waktu daripada pelanggan memesan sampai uang dikumpulkan oleh perusahaan. Berdasarkan pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mengurangi waktu kegiatan yang tidak memberi nilai tambah terhadap produk. Di Jepang, pasca Perang Dunia Kedua, Taiichi Ohno mengadaptasi sistem di Toyota untuk menangani ukuran batch yang lebih kecil dan lebih banyak variasi di bagian-bagian yang dapat digunakan untuk membangun rakitan mobil. Pada tahun 1952, pengerjaan sistem JIT mereka dimulai. Dengan penerapan penuh sistem tarikan ban pada tahun 1962, ini adalah asal mula sistem produksi Toyota. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan berkelanjutan dan menjadi dasar lean manufacturing seperti yang dikenal saat ini. Setelah krisis minyak pada tahun 1973, perusahaan Jepang lainnya mulai mencatat keberhasilan Toyota dan pendekatan tersebut diadopsi secara lebih luas. Teknik just in time menyebar ke Amerika Serikat pada tahun 1970 dan 80-an. Kita berlanjut mengenai perbedaan just in time dan konvensional atau sistem tradisional. Ada beberapa faktor, diantaranya adalah mengenai inventory atau persediaan. Persediaan dalam konvensional berukuran besar dan selalu tersedia untuk menjaga proses produksi terus-menerus. Sedangkan dalam just in time, persediaan terlihat seperti kejahatan karena menyembunyikan inefisiensi. Persediaan rendah tidak berarti persediaan nol. Prakteknya, just in time secara selektif untuk item, anggaran besar, dan tidak untuk semua item. Selanjutnya dalam faktor lot, dalam konvensional, ukuran lot besar dan sistem produksi massal. Sedangkan JI just in time, ukuran lot kecil lebih disukai satu. Artinya, melakukan sedikit dari segalanya setiap hari. Pelajari waktu penyiapan, lalu kurangi dan ubah beberapa peralatan. Dalam setup maupun lead time dalam konvensional cukup besar, sedangkan just in time bertujuan mengurangi waktu tunggu tersebut. Dalam fleksibilitas, sistem konvensional sangat rendah, sedangkan dalam just in time fleksibilitas proses dibangun setinggi mungkin. Kemudian yang dimaksud dengan sistem dorong atau push system dalam konvensional adalah sistem di mana perusahaan memproduksi barang berdasarkan proyeksi atau peramalan pasar. Intinya,
produksi barang dijadwalkan dan berdasarkan rencana dengan tenggat waktu, kemudian barang-barang ini didorong ke arah pasar. Sedangkan sistem tarik adalah suatu sistem pengendalian produksi, di mana paling akhir dinyatakan atau dijadikan sebagai titik awal produksi. Dengan demikian, rencana produksi yang dikehendaki dengan jumlah dan tanggal yang telah ditentukan diberikan kepada proses paling akhir. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh just in time? Just in time mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya memperlihatkan masalah penyebab variabilitas. Mencapai produksi yang efisien, mengurangi biaya dan atau meningkatkan keuntungan, serta memberikan respon yang lebih cepat kepada pelanggan. Bisa dilihat di gambar ini bagaimana inventory level atau persediaan, baik persediaan akhir maupun persediaan dalam work in process atau WIP, menyembunyikan problem yang sebenarnya. Di antaranya, problem yang sebenarnya adalah unreliable vendors yang tidak atau supplier yang tidak dapat dipercaya, tidak layak, dan kemudian scrap, limbah, kemudian capacity imbalance, ketidakseimbangan kapasitas. Nah, dengan memperkecil jumlah persediaan atau inventory, maka semakin mudah melihat apa yang sebenarnya menyebabkan unreliable vendors, scrap, dan capacity imbalance. Selanjutnya 5 prinsip dalam just-in-time manufacturing. Yang pertama adalah total quality management, yang kedua production management, kemudian yang ketiga supplier management, yang keempat inventory management, dan yang kelima human resource management. Prinsip just-in-time dapat diraih dengan menerapkan 5 prinsip ini, tidak hanya dari production management, tapi juga harus menerapkan manajemen untuk kualitas dengan supplier, untuk persediaan, dan juga untuk human resource atau sumber daya manusia. 8 kunci yang harus dilakukan pada saat just-in-time adalah yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Proses produksi tidak akan berjalan bila tidak ada permintaan baik dari pelanggan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, organisasi ataupun perusahaan hanya akan melakukan proses produksi bila ada permintaan dari pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Proses produksi yang memproduksi dalam jumlah kecil hanya sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya. Memproduksi dalam jumlah besar dengan tidak memperhatikan permintaan pelanggan setia akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Sebagai konsekuensi pemborosan yang dapat terjadi pada tingkat perusahaan maupun dalam proses produksi, oleh karena itu untuk menghilangkan proses pemborosan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Persediaan harus menerapkan filosofi menghasilkan produk yang baik sejak awal yang dapat dicapai dengan menerapkan 3 yaitu pantang menerima produk yang cacat, pantang memproses produk yang cacat, dan pantang menyerahkan produk yang cacat kepada customer. Selanjutnya, yang keempat adalah memperbaiki pemborosan dengan continuous improvement. Salah satu alat untuk memperbaiki sumber pemborosan dengan 5S atau 5R. Yang kelima adalah menyempurnakan kualitas produk, yaitu hanya membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Maka kualitas produk akan berkualitas. Hal ini disebabkan penilaian kualitas suatu produk hanya dinilai oleh pelanggan dan kualitas produk ini akan tercapai bila kualitas proses produksi sudah diwujudkan. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Karena untuk menghilangkan pemborosan, filosofi ini hanya akan dapat dilaksanakan oleh seluruh personel dalam organisasi personel tersebut yang menyadarinya dan mau menganut filosofi tersebut. Filosofi menghendaki perubahan secara menyeluruh dan berkesinambungan dari seluruh hasil proses yang ada dalam perusahaan, maka perubahan menyeluruh dari seluruh personel tersebut juga akan dapat terwujud dengan adanya mengubah budaya yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh adalah menghilangkan ketidakpastian. Permintaan pelanggan dan hanya menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi memang membutuhkan suatu ketelitian dan kepastian. Tidak ada istilah berjaga-jaga dalam hal ini, karena semua telah terencana dengan baik.
Ketidakpastian dapat terjadi pada semua bagian dalam proses produksi, mulai dari proses hingga produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Yang kedelapan, untuk mengadakan pemeliharaan jangka panjang memang harus dilakukan sejak awal dan ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pemeliharaan ini juga berarti pencegahan atau dikenal dengan istilah preventif. Di bawah ini adalah manfaat just-in-time menurut Heiser dan Render pada tahun 1999. Manfaat just-in-time yang pertama adalah persediaan berkurang. Yang kedua, perbaikan kualitas dalam arti membuat hanya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk mencapai tanpa cacat atau zero defect. Yang ketiga, pengurangan biaya, yaitu mengurangi biaya yang timbul akibat melakukan kegiatan yang tidak menambah nilai sehingga menghasilkan pemborosan dan tidak bermanfaat bagi produk tersebut. Yang keempat, efisiensi layout atau area saving, pengurangan ruang yang dibutuhkan. Perusahaan yang menganut filosofi ini memiliki layout yang berbeda dengan perusahaan yang tidak menganut filosofi just-in-time. Untuk perusahaan yang melaksanakan filosofis tidak menyediakan tempat penyimpanan bahan baku produk setengah jadi atau barang dalam proses dan produk jadi sehingga memerlukan penanganan barang yang mudah dan lebih mudah. Hal ini disebabkan layoutnya yang ringkas namun lengkap. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menganut just-in-time, selain tidak memperhatikan penanganan barang antar satu proses ke proses berikutnya, juga menyediakan tempat penyimpanan produk barang jadi atau barang setengah jadi dalam proses, dan barang produksi pada perusahaan tidak teratur, sehingga menyampaikan organisasi dan perusahaan tidak mampu menghemat tempat. Selanjutnya adalah pengurangan lead time atau pengurangan waktu tunggu dalam artian sejauh mana proses pengiriman bahan baku hingga menjadi proses barang jadi itu menjadi singkat. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas dengan mengimbangi berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan input yang digunakan. Selanjutnya, mengenai fleksibilitas. Adapun manfaat yang fleksibilitas perusahaan menjadi lebih besar mengingat pembuatan produk sangat tergantung dan mengandalkan permintaan dan kebutuhan konsumen, maka fleksibilitas dalam hal bahasa ini menjadi lebih baik. Hubungan dengan pemasok yang menjadi lebih baik. Otomatis dengan just-in-time, perusahaan akan membangun hubungan yang baik dengan pemasok kemudian. Selanjutnya, kegiatan penjadwalan dan pengendalian menjadi lebih sederhana, maka lebih mudah diatur. Selanjutnya, peningkatan kapasitas produksi atau increase capacity sehingga pemberdayaan sumber daya manusia semakin baik pada produk akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya, dengan just-in-time juga, maka SDM atau sumber daya manusia semakin baik dan menjadi good people. Yang terakhir adalah dengan just-in-time, waktu yang singkat, maka variasi produk bisa lebih banyak produksi. Demikian para mahasiswa sekalian pembahasan tentang just-in-time pada sesi kita kali ini. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.